Fang Zhenye benar-benar marah dan berseru, "Siapa kau sebenarnya? Siapa yang memberimu aura spiritual dan sumber daya? Tidak masalah kalau kau menolak menerima tawaranku, tetapi kau berani melukaiku." Dia bukan hanya gagal membunuh Gustav, tapi malah dipermainkan oleh pedangnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba pedang penjinak jiwa yang melayang di udara melepaskan cahaya merah dan detik berikutnya niat membunuh pun memancar. Mata pedang berbalik dan langsung mengarah ke Fang Zhenye. Fang Zhenye terkejut. Niat membunuh yang begitu nyata bagaikan samudra yang luas membuat Fang Zhenye tenggelam di dalamnya, seolah-olah tubuhnya menjadi kaku. Apakah pedang ini benar-benar ingin membunuhnya? Tidak mungkin. Pada saat ini, aura kematian menyelimuti. Fang Zhenye merasakan tubuhnya jatuh ke dalam jurang es. Sekujur tubuhnya menjadi dingin, dan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Kalau bukan karena tubuhnya lebih kuat dari orang biasa, dan kalau bukan karena energi yang melindungi tubuhnya pada saat-saat terakhir yang sangat penting tadi, mungkin sekarang, meskipun dia tidak mati, dia sudah pingsan. Dengan suara wus, pedang penjinak jiwa langsung terbang dan menargetkan bagian vital Fang Zhenye. Kurang ajar. Pedang spiritual ini ingin membunuhnya, membunuh tuannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi, bahkan di dunia seni bela diri di Gunung Kunlun. Tetapi ini benar-benar terjadi sekarang. Fang Zhenye tahu betapa hebatnya pedang penjinak jiwa. Tanpa ragu-ragu, dia merapal mantra dengan jari-jarinya, dan sebuah giok muncul di depannya. Dalam sekejap, giok itu membesar seolah-olah berubah menjadi dinding besar yang menghalangi di depannya. Namun terdengar suara kerak dan dinding itu hancur. Pedang penjinak jiwa langsung menembusnya. Detik berikutnya darah mulai menyebar. Meskipun Fang Zhenye sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghindar, tetap saja dia kehilangan satu lengannya. Teriakan kesakitan Fang Zhenye nyaring menggema. Tidak ada yang menyangka kalau situasinya akan berbalik seperti ini. Fang Zhenye yang begitu sombong ternyata dilukai oleh pedangnya sendiri. Sebelum semua orang sempat bereaksi, pedang penjinak jiwa sudah berbalik dan menuju ke arah Gustav. Namun kali ini bukan untuk membunuh Gustav, melainkan melayang dengan tenang di depan Gustav. Bahkan gagang pedang itu sedikit bergetar, seolah-olah mengekspresikan suatu perasaan tertentu. Apakah pedang penjinak jiwa mengakui Gustav sebagai tuannya? Pada saat ini, para penjaga Tiongkok yang tersisa, termasuk Sun Miao dan Bao Peimin, semuanya tampak terkejut. Pedang penjinak jiwa telah bersama Fang Zhenye selama beberapa tahun. Bahkan Fang Zhenye sudah memberinya darah murni dan energi spiritual tanpa batas. Secara logis, hubungan mereka seharusnya sudah terjalin. Pedang penjinak jiwa memiliki jiwa. Sebuah pedang spiritual tidak mungkin membunuh tuannya. Namun, itu benar-benar terjadi di depan mata mereka. Tidak hanya itu, pedang penjinak jiwa bahkan mengakui seorang pemuda dengan kekuatan yang rendah sebagai tuannya. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Di puncak gunung, suasananya sangat sunyi, seperti kuburan tengah malam. Bahkan tidak ada suara nafas. Semua penjaga terdiam, seolah-olah menjadi patung dan terpaku di tempatnya. 5 orang di belakang Fang Zhenye pun seketika lupa untuk menghadapi Gustav. Tubuh mereka kaku, dan Gustav juga mengerti maksud dari pedang penjinak jiwa itu. Dia mengulurkan tangannya dan langsung menggenggam pedang penjinak jiwa. Detik berikutnya, pedang penjinak jiwa memancarkan aura pedang yang menusuk jari Gustav. Setetes darah segar mengalir dari gagang pedang menuju ke badan pedang. Bayangan naga darah di dalam tubuh Gustav langsung menerobos langit. Raungan naga seperti suara petir meledak di seluruh langit dan menyerang langsung ke hati semua orang. Dari badan pedang, cahaya merah memenuhi seluruh langit dan membungkus Gustav. Aura di tubuh Gustav tiba-tiba meledak. Seluruh energi di dantiannya mengalir ke pedang penjinak jiwa. Pada saat ini, seolah-olah ada bayangan setinggi 100 kaki muncul di sekitar Gustav.
Bayangan itu seperti dewa yang turun dari langit sambil memegang pedang suci dan menguasai segalanya. Melihat pemandangan ini, mata Fang Zhenye yang kehilangan satu lengannya dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Pedang penjinak jiwa ternyata mengakui tuannya. Ini adalah fenomena pengakuan tuan. Setelah bertahun-tahun memelihara pedang ini, pedang penjinak jiwa tidak pernah mau mengakuinya sebagai tuannya. Dan sekarang malah mengakui seorang pemuda dengan kekuatan rendah sebagai tuannya. Kalau berbicara tentang kultivasi, bagaimana Gustav bisa dibandingkan dengannya? Kalau berbicara tentang kekuatan, apa yang bisa Gustav lakukan? Kalau berbicara tentang seni pedang, saat dia berlatih pedang, Gustav bahkan tidak diketahui di sudut mana dia berada. Fang Zhenye meraung marah. Kenapa? Kenapa? Rambut putih Fang Zhenye berkibar di angin, tampak seperti orang gila. Dia bahkan memuntahkan darah segar. Darah ini bukan karena cedera fisik, tetapi karena dia sangat marah. Di antara langit dan bumi, hanya terdengar teriakan Fang Zhenye. Gustav, kau membunuh temanku, merebut pedangku, memotong lenganku. Aku ingin kau mati. Bahkan kalaupun aku harus mati bersamamu, aku tidak peduli. Sedangkan Gustav pada saat ini tidak mendengar sama sekali. Pandangannya tertuju pada pedang penjinak jiwa. Pedang penjinak jiwa ini panjangnya 3 kaki, lebarnya 1 jari, dan pada badan pedang terlihat jelas pola berwarna merah hitam. Pola tersebut adalah 9 kepala naga. Setiap kepala terlihat sangat nyata dan membawa aura yang sangat kuat, membuat orang merasa takut dari dalam hati. Pada ujung pedang tertulis 2 karakter kuno yang berwarna emas, penjinak jiwa. Saat ini Gustav seolah-olah merasakan bahwa di dalam pikirannya terdapat bayangan pedang. Itulah pedang penjinak jiwa. Dia bahkan bisa merasakan betapa kuatnya pedang ini, jauh melebihi pedang pembunuh naga. Kalau pedang pembunuh naga adalah bumi, maka pedang penjinak jiwa adalah langit yang tinggi. Namun, entah kenapa pedang penjinak jiwa terus-menerus menyerap energi spiritualnya. Apakah energi spiritualnya adalah nutrisi bagi pedang ini? Namun, setelah pedang penjinak jiwa menyerap energi spiritualnya, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa pedang ini mengandung serangan yang sangat kuat. Serangan ini jauh melebihi kekuatannya. Fang Zhenye yang kehilangan 1 lengannya berbicara seperti orang gila. Gustav, berlututlah, lalu serahkan pedang penjinak jiwa milikku. Fang Zhenye dan 5 orang lainnya sudah berada 3 meter dari Gustav. Gustav tersenyum dingin. Kau bilang pedang ini milikmu? Kalau begitu panggil dia sekali dan lihat, apakah dia akan kembali padamu? Kalau iya, aku tidak akan berkata apa-apa. Fang Zhenye berteriak marah. Kau benar-benar cari mati. Kemudian dengan waspada dia menatap pedang penjinak jiwa di tangan Gustav, lalu berkata kepada Sun Miao dan yang lainnya di kejauhan. Tuan Sun, apakah kau akan terus berdiam diri? Meskipun pedang ini berada di bawah kendaliku, namun ini adalah milik bersama para penjaga Tiongkok. Begitu pedang ini meninggalkan Gunung Jiangdao, seluruh Gunung Jiangdao akan menjadi lemah. Kau mau membiarkan ini begitu saja? Bahaya pemuda ini. Kalau ditambah dengan pedang penjinak jiwa, kau pasti tahu apa artinya. Pada saat itu, pemuda ini akan menjadi satu-satunya ancaman bagi para penjaga Tiongkok. Orang seperti ini seharusnya tidak ada. Saat ini Fang Zhenye tidak yakin bisa membunuh Gustav. Satu-satunya kemungkinan adalah menggunakan kekuatan semua penjaga. Kekuatan Sun Miao lebih kuat darinya. Kalau ditambah dengan beberapa orang dari pihaknya, bukan hanya membunuh 1 Gustav, membunuh 10 Gustav pun bisa. Sayangnya saat ini Sun Miao malah menutup matanya, seolah-olah tidak mendengar apapun. Fang Zhenye mengumpat di dalam hatinya. Sun Miao, dasar kura-kura tua sialan. Sepertinya kau hanya ingin melihat hasil akhir dari pertempuran ini. Dia pun tidak lagi berharap pada Sun Miao dan yang lainnya. Dia mengambil 6 pil. Pil-pil itu ditembakkan Fang Zhenye.
Kelima penjaga Tiongkok lainnya tanpa ragu sedikit pun sambil berseru, "Pil ini, aku punya 6 butir. Pil ini bisa memperkuat kekuatan selama 5 menit. Saat ini kita tidak punya pilihan lain. Telan semuanya, lalu lepaskan serangan terkuat kita. Bagaimanapun juga, Gustav harus mati." Mereka langsung menelannya tanpa keraguan. Dalam sekejap, tubuh mereka mengeluarkan suara retakan yang nyaring. Aura mereka melonjak ke langit. Fang Zhenye juga sama. Sekujur tubuhnya dikelilingi kabut darah. Mata Fang Zhenye bersinar dengan kegilaan. Dia berteriak dengan suara lantang, "Gustav, memangnya kenapa kalau pedang penjinak jiwa telah mengenali tuannya? Selama kau mati, aku akan tetap menjadi tuan dari penjinak jiwa." 6 ahli tingkat tertinggi telah menelan pil tersebut. Mungkinkah mereka tidak bisa membunuh Gustav? Bagi mereka, menghancurkan Gustav hanya akan semudah menginjak seekor semut. Keenam pasang mata memancarkan niat membunuh yang tajam. "Matilah kau!" Tanah bergetar, kekuatan tak terbatas meledak hebat. Kali ini, 6 kekuatan dari segala arah langsung menuju titik lemah Gustav. Inti pedang seolah jatuh dari 9 langit dan membawa aura yang tak tertandingi. Langit dipenuhi dengan ribuan pedang Qi, bagaikan badai yang mengamuk, hendak menelan dan menenggelamkan Gustav. Yang paling penting, setiap serangan mereka mematikan dan penuh kegilaan. Aura di sekitar mereka begitu liar, seperti angin puyuh yang mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu. Hanya aura ini saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Pada saat ini, ke-6 orang tersebut tampaknya bukan lagi manusia, melainkan binatang buas yang gila. Menghadapi serangan pedang dan kilatan dingin yang memenuhi langit, Gustav menyipitkan matanya. Dia melirik pedang penjinak jiwa. Semua energi sejatinya telah lenyap. Dia tidak punya pilihan lain. Gustav pun bertanya, "Pedang penjinak jiwa, maukah kau bertarung untukku?" Pedang penjinak jiwa bergetar hebat. Pada saat kekuatan gila dari ke-6 orang itu menyerang Gustav, Gustav menggenggam erat pedang penjinak jiwa. Naga darah di dalam tubuhnya juga mengalir ke pedang penjinak jiwa. Aura Gustav berubah, dan pada saat ini Gustav seperti gunung yang menjulang tinggi, seperti badai yang menyapu. "Pedang penjinak jiwa, turunlah!" Tatapan matanya tajam, dengan raungan panjang, pedangnya bergerak seiring tubuhnya. Pedang penjinak jiwa di tangannya berubah menjadi sinar merah terang, seolah melintasi langit yang panjang dan menciptakan ombak yang bergemuruh, seperti naga suci yang turun sambil membuka mulutnya dan melahap ke-6 kekuatan tersebut. Pedang penjinak jiwa dengan kejam menabrak ke-6 kekuatan itu. Sungguh gila. Dimanapun ujung pedang itu melintas, seperti ada guntur yang menggelegar. Pedang Qi memenuhi langit seperti hujan deras yang mengamuk, dengan kekuatan menghancurkan, menyelimuti langit dan bumi. Qi pedang dari pedang penjinak jiwa begitu rapat, seperti gerbang kematian yang terbuka lebar. Kekuatan ke-6 orang itu sepenuhnya lenyap. Bukan hanya itu, aura pedang yang melingkar menghancurkan segala sesuatu, merobek segala sesuatu, dan memotong segala sesuatu. Tubuh kelima penjaga tersebut langsung terpental, darah segar menyembur, dan yang paling parah, tubuh mereka hancur berantakan. Gustav dengan satu tebasan pedang mampu menahan serangan liar dari banyak ahli. Siapa yang bisa menyangka kalau hal ini akan terjadi? Dan Fang Zhenye lebih parah lagi. Dia berada di dalam aura pedang penjinak jiwa. Menghadapi aura dingin yang menusuk tulang dan penuh dengan niat membunuh ini, dia merasa sangat ketakutan. Senjata di tangannya mundur sedikit demi sedikit. Auranya sendiri perlahan tertutupi. Pada saat ini, Fang Zhenye merasa dirinya sedang menghadapi hamparan bintang yang luas. Dirinya sedang menghadapi lautan yang bergelora, dan dirinya hanyalah butiran debu di tengah bintang dan lautan itu. Kekuatan Gustav ternyata sampai sejauh ini. Apakah ini kekuatan sejati dari pedang penjinak jiwa? Kekuatan yang pernah dilepaskannya
ternyata hanyalah seujung kuku. Bagaimana mungkin? Fang Zhenye sama sekali tidak bisa menerima hal ini. Terdengar suara kerak dan senjatanya sepenuhnya hancur. Bukan hanya itu, lengan terakhirnya juga dilanda badai dan dalam sekejap berubah menjadi kabut darah. Segera setelah itu terdengar suara tusukan. Ratusan hingga ribuan ki pedang penjinak jiwa jatuh dengan gila-gilaan seperti hujan badai dan membasahi tubuh Fang Zhenye. Suara yang memilukan menggema di puncak gunung Jiangdao. Darah memercik kemana-mana, pemandangannya sangat mengerikan. Pada saat ini, Fang Zhenye sangat menderita. Wajahnya pucat pasi. Setiap inci daging di tubuhnya seolah-olah hancur menjadi debu. Tulang putihnya yang mengerikan sudah terlihat dan tubuhnya terlempar terbang. Darah berceceran di udara dan terlihat begitu mencolok. Fang Zhenye kalah. Bahkan hidup matinya tidak diketahui. Bahkan kalaupun dia masih hidup, dia hanya bisa berbaring di ranjang selamanya. Adapun status sebagai penjaga Tiongkok, saat ini dia sudah tidak memenuhi syarat lagi. Fang Zhenye hanya sampah atau bahkan mayat. Sampai di sini, 10 penjaga Tiongkok dari pihak Fang Zhenye semuanya terbunuh oleh Gustav. Namun Gustav juga tidak baik-baik saja. Pada saat pedang penjinak jiwa meledak, dia merasa seluruh kekuatannya terkuras habis. Awalnya dia sudah terluka. Harga yang harus dibayar untuk tebasan pedang terkuat ini terlalu besar. Tubuhnya terhuyung-huyung sangat lemah. Pedang penjinak jiwa sudah kembali. Gustav hanya bisa bertahan dengan mengandalkan pedang penjinak jiwa. Siapapun bisa melihat bahwa saat ini Gustav adalah busur yang terlalu tegang dan kehilangan kekuatannya. Dia terengah-engah dan darah di tanah seolah menjadi karya seni yang paling sempurna. Dan 10 orang yang berdiri jauh di sana tertegun seperti patung. Bao Peimin tidak pernah membayangkan akhir seperti ini. Melihat mayat yang berlumuran darah itu, jantungnya seolah dihantam hingga hancur. Bahkan bernafas pun menjadi hal yang sangat sulit baginya. Dia bergumam di dalam hatinya, Gustav, dalam situasi terdesak dan tampak pasti mati, dia masih bisa menang. Hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, meskipun sebagian besar karena pedang penjinak jiwa. Lagi pula dia belum pernah melihat aura pedang yang begitu kuat. Namun pedang penjinak jiwa telah mengenali tuannya. Ini adalah bagian dari kekuatan Gustav. Bao Peimin terus bergumam di dalam hatinya. Tidak kusangka aku bertaruh dengan benar. Kalau Gustav bisa membawa pedang penjinak jiwa keluar dari gunung Jiangdao, siapa yang bisa mengekang anak ini di Tiongkok? Kami yang tersisa 10 orang pun tidak mungkin. Siapa yang bisa menyangka bahwa akan muncul jenius seperti ini di Tiongkok? Bisa menyaksikan dan mengikuti Gustav di masa hidupku. Sungguh sebuah kehormatan besar dalam hidup. Pada saat ini, Bao Peimin bahkan merasa sedikit bersemangat. Dia ingin memecahkan belenggu ini, tetapi tetap tidak mungkin. Saat ini Gustav sangat lemah. Kalau ada yang diam-diam melakukan serangan, itu akan sangat berbahaya. Dia melihat ke arah Sun Miao di sampingnya dan dengan cepat berkata, Tuan Sun, Fang Zhenye dan 9 orang lainnya sudah mati. Kalau penjaga Tiongkok sekarang bersatu, itu adalah hal yang baik. Selain itu, kau juga melihat kekuatan Gustav. Kalau kita bisa mengajaknya bergabung, ini akan menjadi keuntungan besar bagi Tiongkok dan juga bagi kita para penjaga Tiongkok. Kita belum pernah bertarung melawan Gustav, dan aku bahkan membantu Gustav. Aku yakin Gustav bersedia menjadi bagian dari penjaga Tiongkok. Tuan Sun, cepatlah lepaskan belengguku. Namun, yang menjawabnya hanyalah keheningan. Ekspresi Bao Peimin sedikit berubah. Dia menatap Sun Miao dengan tajam. Dia merasakan firasat yang tidak menyenangkan. Mata Sun Miao saat ini sedikit menyipit dan tidak lagi menunjukkan sikap seorang ahli. Sebaliknya dipenuhi dengan kegilaan dan hasrat yang membara. Apakah Sun Miao benar-benar hanya menunggu hasil akhir
Dari pertempuran ini,